Selamat malam teman-teman semua, kembali lagi di channel Narayana Crypto Analyze. Hari ini seperti sebelumnya kita akan membahas untuk keempat koin blue chip ya, yaitu ada Bitcoin, Ethereum, Solana, dan juga BNB teman-teman. Nah teman-teman kalau mau melihat atau mau memantau untuk altcoin yang ada di kripto, teman-teman bisa melihat video kami sebelumnya yang kebetulan juga dibahas oleh partner saya ya, dimana partner saya nanti khusus membahas untuk altcoin ya. Oke, jadi itu ya teman-teman. Sebelum saya mulai untuk analisisnya, tidak bosan-bosan kami mengingatkan bahwa channel ini bukan channel rekomendasi jual ataupun beli untuk koin kripto ya. Ini murni channel untuk melakukan analyze ya teman-teman. Untuk jual beli itu kembali lagi kepada teman-teman masing-masing ya. Jadi jangan 100% percaya kepada orang lain ya teman-teman, terutama di dalam pasar ya. Jadi teman-teman harus tetap harus melakukan analisis secara mandiri ya. Oke, jadi yang pertama teman-teman, ini kita akan melihat untuk chartnya si Bitcoin ya. Nah, Bitcoin itu kemarin kan berhasil tembus resisten ya, yang pertama teman-teman, dimana dia juga melakukan rally pendek di sini ya. Sebentar teman-teman. Ini ya, dia rally pendek teman-teman. Nah, kemudian di area sekitar Fibo 0,618 dan Fibo 0,786 Bitcoin ini melakukan konsolidasi teman-teman ya. Istilahnya seperti ada jeda ketika dia sudah telah melakukan rally pendek. Di sini dia melakukan konsolidasi teman-teman ya. Nah, maka di sini bisa disimpulkan bahwa supportnya teman-teman itu ada di daerah Fibo 0,5 ya, di mana support tersebut ditopang oleh garis Fibo dan juga MA20 ya. Ya, berarti sekitar ya 62.300-an teman-teman ya. Nah, di sini kita balik lagi teman-teman, tergantung buyer nih kira-kira kuat enggak ya. Kalau dia kuat, ada kemungkinan ya dia bisa menjebol untuk resisten atau melakukan breakout ya untuk resisten Fibo 0,786 atau di area sekitar harga 64.261 teman-teman ya. Itu untuk area yang pertama ya. Area yang kedua, kalau dia bisa menembus di area resisten yang pertama, selanjutnya dia akan menguji teman-teman ke arah 66.347 ya. Tapi ini balik lagi teman-teman, ini murni analisis secara mandiri ya, tidak ada ajakan untuk membeli ataupun menjual. Teman-teman harus tetap lakukan analisa secara pribadi ya. Nah, itu untuk kemungkinan dia melanjutkan bullishnya teman-teman. Nah, bagaimana kalau kemungkinan terburuk ya, mitigasi risikonya dia mengalami pembalikan arah teman-teman ya, atau melakukan koreksi ya, kemungkinan berarti kalau misal dia ini turun untuk candlenya, berarti si MA20 ini dia gagal menahankan atau membuat tembok supportnya teman-teman ya, makanya dia turun ya. Nah, amit-amit kalau dia sampai jebol di bawah 61.300, ada kemungkinan dia akan menguji lagi ke support yang vital teman-teman di area 58.200-an ya. Itu adalah kemungkinan terburuk teman-teman ya. Jadi murni teman-teman di sini harus tetap melakukan analisa secara mandiri ya. Nah, kalau ditanya untuk swing bagaimana? Ya, kalau saya rasa masih menarik teman-teman, masih oke kalau untuk swingnya. Ya, tapi yang lebih baik teman-teman di sini menunggu dulu si Bitcoin ini melakukan konfirmasi break atau pullback terlebih dahulu ya, sebelum teman-teman memutuskan untuk masuk ya atau menjual. Ya, jadi itu ya teman-teman, itu untuk analisa pribadi dari saya ya. Tetap teman-teman harus punya analisa juga secara mandiri ya. Jadi itu ya untuk areanya. Area pertama yang akan diuji nanti ada kemungkinan di 64.600-an. Setelah itu kalau itu dia bisa break ya, bisa tembus, dia akan lanjut kemungkinan akan rally menguji di
area 66.300-an ya. Jadi seperti itu teman-teman untuk Bitcoin ya. Sekarang kita coba cek Ethereum deh. Nah, Ethereum mirip-mirip juga ya kayak yang Bitcoin teman-teman. Tetap di sini yang dilihat support vitalnya itu ada di ini ya, tetap di daerah 1.500-an teman-teman ya. Itu support vitalnya ya. Nah, tapi di sini support yang terbaru ya, dia ada di daerah 1.740-an ya. Ya, ini sama, dia juga melakukan konsolidasi di sini teman-teman ya, di Fibo 0,786 dan Fibo 1 teman-teman. Dia mau coba break ke atas, membuat upper shadow ya, tapi tidak kuat, turun lagi teman-teman ya. Nah, ini harga sekarang di berapa ini? 1.779 ya. Nah, kira-kira apakah kemungkinan dia akan melanjutkan rally-nya ya? Ada rally pendek di sini seperti Bitcoin teman-teman ya. Tetap yang namanya pasar teman-teman ya, kita juga harus melihat dari sisi makronya juga ya. Berita apa atau sesuatu yang sedang terjadi di Amerika kan kita nggak pernah tahu ya. Nah, tapi kalau kita melihat dari sisi candle ya atau patternnya di sini, dia mau mencoba untuk menembus resisten selanjutnya teman-teman ya. Yang mana dia cukup kuat resistennya karena ditopang Fibo dan juga garis MA di sini ya. Dia mau mencoba menembus di angka atau di atas 1.796 ya. Jadi seperti itu. Nah teman-teman ya, jadi kalau secara konservatif ya ini juga swing menurut saya juga masih oke untuk Ethereum ya. Nah ini dia sedang melakukan konsolidasi teman-teman, dimana dia kalau saya pribadi lebih baik menunggu dia melakukan konfirmasi atau break terlebih dahulu ya di atas resisten yang mau dicoba ya. Ini kita Ethereum ini belum berhasil tembus teman-teman ya di 1.796. Nah kemungkinan kalau ini dia bisa tembus, bisa melakukan break, dia akan melanjutkan lagi rally-nya ke Fibo yang selanjutnya yaitu di angka 1.946 ya. Ya jadi seperti itu teman-teman, ini untuk Ethereum ya. Ya mirip-mirip seperti punyanya Bitcoin teman-teman ya. Ya dia juga support awalnya nanti di 1.743. Kalau dia nggak kuat nopang supportnya, dia akan turun kemungkinan di angka 1.703 teman-teman ya. Ini ya support yang keduanya teman-teman. Ini support yang pertama ya. Nah, kemungkinan kalau dia tidak melanjutkan tren positifnya bagaimana? Ya ada kemungkinan berarti dia tidak kuat, si buyer ini tidak kuat melakukan ini ya tekanannya ya teman-teman, makanya dia turun. Bisa juga dia menguji support yang di 1.703 teman-teman ya. Juga amit-amit kalau misal jebol ya ada kemungkinan dia balik lagi ke support yang vital, tidak jadi melanjutkan tren positifnya, dia akan berbalik arah ya teman-teman, melakukan koreksi ya. Tapi kalau menurut saya ya ini supportnya masih cukup kuat teman-teman, ada kemungkinan dia akan tetap melanjutkan rally-nya ya. Tapi balik lagi ya, ini analisa pribadi ya teman-teman, tidak boleh 100% percaya dengan apa yang saya sampaikan. Oke, itu untuk Ethereum. Dia akan menguji terlebih dahulu ya teman-teman untuk resisten 1.796. Jika dia berhasil melakukan break, maka dia akan lanjut ke resisten yang selanjutnya, menguji di daerah 1.946 ya. Jadi itu untuk Ethereum teman-teman ya. Jadi kalau ditanya kalau swing bagaimana Kak Ethereum ya, menurut saya juga masih oke ya kalau Ethereum ya. Yang penting teman-teman harus paham ya, dan bisa melakukan analisa secara mandiri di sini. Ya, lebih baik kalau saya nunggu dia break terlebih dahulu ya, melakukan konfirmasi break terlebih dahulu. Takutnya ya kita nggak tahu dia nggak jadi break tapi malah adanya sinyal pembalikan arah ya, bisa-bisa nanti dia pullback teman-teman. Ya itu Ethereum. Sekarang kita pindah ke Solana. Nah, Solana ini juga menarik, teman-teman. Ya. Oh, maaf. Solana. Ini ya. Dia juga sempat rally panjang, teman-teman, lumayan ya. Dari yang awal
coba saya analisa waktu itu masih di Vibo ini ya 0,236 atau di harga 68.076 sekian ini. Dia berhasil tembus teman-teman ya, rally lumayan nih, naik ke angka 81.000 ya. Nah di sini kan kemarin ya di pertemuan, maksud saya di video sebelumnya, saya pernah mengatakan di sini dia membentuk double bottom candle teman-teman ya untuk Solana. Ini ya teman-teman. Nah, ternyata si Solana ini seperti yang saya katakan di video sebelumnya, dia sempat menguji ya, membuat lower shadow di sini turun dari resisten yang mau coba dia break teman-teman ya, di angka sekitar 79 ribuan ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, lalu bagaimana kesimpulannya untuk si Solana ini? Nah, Solana menurut saya juga masih oke karena dia di sini nih ya teman-teman, dia mau mencoba break nih di sini di atas garis MA dan juga Vibo di atas harga 81.061 sekian ini ya. Sekarang dia di harga 81.284 ya. Nah, otomatis di daerah 81.000 ini dia menjadi support pertamanya teman-teman. Kalau ini dia nggak kuat penopangnya, ada kemungkinan dia nanti akan melakukan koreksi turun ke support yang kedua, yaitu di daerah sekitar 75.200-an ya. Nah, tapi menurut saya support yang kedua ini juga cukup kuat teman-teman, dia ditopang Vibo dan juga dua garis MA ya. Nah, kalau untuk swing bagaimana? Menurut saya lebih baik menunggu konfirmasi terlebih dahulu ya kalau Solana. Tunggu dia bisa break garis MA ini ya teman-teman. Nah, ini kan dia mau mencoba break nih, makanya dia bikin dua kali bikin upper shadow ya, tapi ternyata dia nggak bisa atau nggak kuat untuk melanjutkan konfirmasinya, dia turun lagi ya. Nah, kalau ini dia berhasil break untuk Solana ya, kemungkinan dia akan menguji lagi ke area berikutnya ya. Di mana area berikutnya? Di area 90.000 atau di harga 90.400-an ya. Jadi seperti itu ya untuk Solana. Menurut saya kalau swing juga oke Solana, tapi itu tadi kita tunggu konfirmasi dahulu ya, benar-benar sampai dia bisa melakukan break di atas garis MA-nya, berarti di sekitar harga 82 ribuan ya. Nah, kalau ini kan dia cuman buat upper shadow doang ya teman-teman, tidak ada candle atau volume yang penuh, terisi secara penuh ya, itu berarti menandakan dia masih belum kuat untuk melanjutkan tren positifnya atau coba mengejar resisten yang selanjutnya, yaitu di harga 90.400-an ya. Jadi itu ya untuk Solana teman-teman semua. Sekarang kita yang terakhir untuk BNB ya. BNB. BNB ini juga cukup menarik ya. Nah ini ya teman-teman, BNB ini juga waktu awal saya bahas itu juga ada di fase-fase ini ya, penentuan ya, dimana waktu itu dia masih ada di area support di sekitar 544.200 sekian ya di harga itu. Nah ternyata BNB juga sama seperti 3 koin sebelumnya, dia berhasil menjebol ya atau melakukan break resisten yang terakhirnya, resisten yang pertama. Nah, kemudian melakukan konfirmasi di sini ya, bullish confirmation teman-teman, melakukan pembalikan arah untuk coba melakukan bullish confirmation ya. Nah di sini teman-teman support kuat atau support yang kuatnya itu di daerah 573 ribuan ya, 573.100 sekian ya, dimana di sini dia ditopang garis MA dan juga garis Vibo ya. Nah kemudian di sini dia mau mencoba break untuk Vibo yang pertama ya, Vibo 1 di harga 590.900-an. Tapi sama, dia nggak kuat, terus melakukan konsolidasi di sini ya. Sekarang dia di harga support teman-teman ya, sekitar support ya, MA20 ya.
itu 577.740-an ya. Nah, ini menurut saya kalau BNB kalau swing ya menarik sih. Tapi itu tadi kalau saya pribadi bisa menunggu konfirmasi terlebih dahulu. Dia akan pullback ya atau melakukan break melanjutkan skenario positifnya ya. Nah, ini kalau misal dia jebol teman-teman ya, support yang vitalnya tadi ya, ada kemungkinan dia nanti bisa aja turun untuk menguji support vitalnya di daerah 544.280-an ya. Nah, ini kalau dia berhasil tembus Fibo teman-teman ya, ada kemungkinan dia nanti menguji di daerah ini ya. Maaf, di sekitar harga 619.700-an ya, 619.730-an ya. Nah, ini mau coba jebol dia, nggak kuat ya teman-teman ya. Nah, kalau saya pribadi, kalau saya kan lebih suka nunggu konfirmasi terlebih dahulu ya, dia berhasil melakukan break atau malah pullback ke bawah ya. Saya rasa seperti itu ya. Tapi kalau untuk swing oke sih ini menurut saya BNB ya. Nah, kalau dia berhasil melakukan break ya di 590.900-an, dia ada volume atau candle yang meyakinkan dia bisa melakukan break ya, kemungkinan dia nanti akan menguji ya teman-teman, menguji untuk di daerah atau di harga 619.730 sekian ya. Jadi itu ya untuk BNB teman-teman. Nah, ini tadi keempat koin yang saya bahas ini murni analisa mandiri ya teman-teman, dan untuk bukan target, untuk pantauan swing ya. Jadi bukan trading yang harian ya. Kalau dari saya lebih sukanya seperti itu ya, melihat analisanya dari segi swing teman-teman ya. Jadi seperti itu ya untuk keempat koin ini tadi. Sekali lagi saya ingatkan, jangan 100% percaya kepada orang lain, terutama di dalam market. Ini murni analisa mandiri teman-teman. Silakan teman-teman menyimpulkan secara pribadi ya. Jangan percaya orang lain, dan apalagi kalau ada ajakan dari orang lain ya. Teman-teman harus punya prinsip, harus bisa melakukan analisa secara mandiri. Ini hanya dijadikan sebagai komparasi aja teman-teman. Teman-teman mungkin punya pandangan lain, silahkan bisa dikomparasi dari pendapat atau analisa yang kami paparkan di dalam channel YouTube kami ya. Jadi seperti itu untuk 4 analisa blue chip kripto kali ini. Sampai jumpa di video Narayana selanjutnya teman-teman ya. Bye bye.